Dikisahkan itu iblis, kita tahulah iblis ya, yang ingin bertobat. Ini terjadi di zaman Nabi Musa. Jadi saya biasa mengutip, saya sampaikan ke Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, hikmahnya. Itu dalam sebuah kitab diterangkan, iblis itu datang menemui Nabi Musa. Atas ngomonglah tuh, si iblis ini dia tahu bahwa Nabi Musa itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Musa ini termasuk Nabi Rasul yang langsung ngobrol sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam ngobrolnya gimana. Tahu iblis itu kedekatannya Nabi Musa sama Allah. Atas ngomong dah tuh, wahai Musa, ya, engkau kan seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau berkata-kata denganmu secara langsung. Iya. Kemudian Nabi Musa berkata, emang benar apa yang kamu katakan? Hei, kamu ini siapa? Dan apa yang kamu mau dariku? Gitu. Jadi Nabi Musa belum tahu kalau ini iblis, biasalah, rupa wujud manusia. Lalu berkata iblis, belum tahu saya kamu? Ya belum, siapa kamu? Aku iblis. Wahai Musa, tolong dong, tolong dong lah bahasa kita nih. Katakan kepada Tuhanmu, ada seorang makhlukmu ingin bertobat. Gimana caranya? Banyak dosanya dah pokoknya, banyak kesalahannya dah. Tolong sampaikan pada Tuhanmu, wahai Musa, ada seorang makhluknya yang ingin bertobat padanya. Lantas singkat cerita ini, Nabi Musa berdoa dah tuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan apa yang diucap oleh iblis. Kan keren ya iblis. Iblis kalau bertobat keren ya. Ingin bertobat lah kurang lebih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun turun wahyu kepada Musa, menjawab laporan Musa. Seperti itu. Allah menjawab, wahai Musa, katakan pada makhlukku itu, dan Allah tahu siapa itu makhluk itu. Iblis itu tahu persis lah sifatnya, wataknya, tingkah lakunya, sepak terjangnya, Allah tahu persis. Wahai Musa, ya Allah, katakan padanya, oke, aku berkenan menerima permohonannya itu, tapi dengan satu syarat, dan mesti dijalankan syarat ini, wajib. Nah, begitulah dialog turun wahyu begitu kepada Nabi Musa. Apa ya Allah kira-kira syaratnya ya Allah untuk dia? Bilang pada makhluk itu, syaratnya mesti terlebih dahulu sebelum dia bertobat sujud di kuburnya Adam. Bilangin. Katakan sama iblis begitu. Kalau dia mau sujud ke Adam, maka aku sedia mengampuni segala dosanya. Allah kan pemaaf. Ya kan? Oh, Maha Pemaaf. Kalau dia siap, bersedia,
sujud kepada Adam, dialah siap mengampuni segala dosanya. Setelah Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa pun terus mudah sama iblis. Musa, bagaimana jawaban Tuhanmu ya, tentang permohonanku itu? Akhirnya sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, ceritalah. Ini kamu syarat mesti yang harus dijalankan. Kamu harus sujud kepada Adam. Wah, ingat tuh iblis tuh. Oh, dendam sama ini. Waduh, syaratnya. Apa jawaban iblis di hadapan Nabi Musa alaihi salam? Dengan sombongnya, angkuhnya, iblis berkata, "Wahai Musa, aku tidak mau sujud pada Adam. Bagaimana aku sujud padanya? Dia sudah mati." Alasan saja. Dulu masih hidup disuruh sujud sama Allah, tak mau. Angkuhnya muncul sombongnya. Apa diantaranya? Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, masa saya sujud sama makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Saya kan dari itu angkuh sombongnya. Makanya kalau ada orang seperti itu merasa ini apalah bahasanya, contoh Ibu sombongnya dengan sombongnya, Musa, kamu tidak bisa sujud sama Adam sudah mati. Coba sih itu ngomongnya, dulu masih hidup nggak mau. Begitulah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat sombongnya iblis ini, angkuhnya itu dibawa sampai kiamat. Makanya hati-hati, banyak orang maksiat durhaka kepada Allah. Ingat, itu hasil kerja keras iblis dan dedengkotnya itu setan. Orang malas sholat, makanya perbanyak. Saya sering ngomong, jadikan zikir surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Bagaimana cara ngamalinya? Pertama, dibaca itu ayatnya itu surat Al-Falaq komplit penuh. Setelah itu baca doa tuh, a'udzu birabbil falaq. Doa tuh, min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Begitupun di saat mengamalkan surat An-Nas, dibaca surat An-Nasnya dulu sampai komplit ila akhir ayat, lantas ikuti a'udzu birabbin nas malikin nas. Kenapa? Kalau kita baca surat An-Nas ya baca, tapi kita nggak doa, kan gitu. Kan Allah perintahkan qul, katakanlah. Kita suruh ngomong, katakan apa? A'udzu birabbin nas. Baca dulu tuh surat An-Nasnya komplit, baru baca dulu doa a'udzu birabbin nas malikin nas. Ya kayak kita baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gitu. Depannya a'udzu. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sebuah hadis itu diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengeluarkan iblis itu nanti dari neraka itu 1000 tahun. Keluar, lantas mengeluarkan Adam juga dari surga. Allah alamnya hadis tadi dia. Lalu Allah memerintahkan iblis supaya sujud kepada Adam tuh. Namanya iblis nggak mau, masuklah ke neraka lagi. Begitu. Allah Subhanahu wa taala sangat bijak sekali.
Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih ingat surat Al-Baqarah 34. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbar, dia menolak. Kenapa menolak? Wastakbar, sombong, merasa diri besar, merasa diri pintar, menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan ia termasuk golongan kafir. Kemudian di dalam surat Luqman, surat Al-A'raf dulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Qala, iblis menjawab, apa jawabannya? Ana khair. Itu kalau ada orang begitu, ana khair, berarti Anda punya iblis itu. Saya lebih baik dari dia. Ana khairu minhu khalaqtani min nar. Engkau ciptakan saya dari api, kan? Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Masa iya api harus sujud sama tanah gitu? Ana khair, begitu. Saya lebih baik di depan Allah Subhanahu wa taala. Sombongnya iblis ini. Sampai sekarang hati dengan goda bisikan iblis syaitan. Terakhir kami tutup surat Luqman ayat 18. Ini pesan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tusa'ir haddaka linnas. Dan janganlah kamu tusa'ir, memalingkan mukamu, haddaka linnas, dari manusia karena sombong. Wala tamsi fil ardi marha. Dan janganlah kamu berjalan, tamsi, jalan, fil ardi, di muka bumi ini, apa? Marha, angkuh. Tadi ana khair, saya lebih baik dari dia gitu. Ya, iblis itu ucapan iblis, ana khair. Ya, kemudian suka merendah, sekalipun kita maaf ahli ibadah, misalnya ahli zikir, merendah, mengalah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, tidak suka sama siapa? Kullu mukhtal, orang yang sombong, fakhur, sudah sombong, membanggakan diri, ana khair. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.